Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus FKMTHI Jawa Barat, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia Wilayah Jawa Barat, seluruh jajaran panitia untuk konferensi yang diselenggarakan pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, kehormatan bagi saya diundang untuk menjadi keynote speaker ya. Jadi kalau di surat itu ditulis keynote speaker. Ya mungkin saya lebih memilih urun rembuk sajalah ya. Urun rembuk berkontribusi dalam kegiatan ini, dalam acara ini. Saya diminta untuk menyampaikan beberapa pandangan ya, beberapa gagasan, kemudian juga nanti insya Allah akan saya tampilkan dalam beberapa slide yang ya mudah-mudahan bisa lebih memperjelas apa yang ada di benak saya, apa yang menjadi gagasan saya, kemudian disampaikan, disimak dan didiskusikan lebih lanjut, tentu saja seperti itu ya. Yang pertama, mohon izin saya menyapa peserta ya, karena ini pesertanya adalah pengurus dan anggota Forum Komunikasi ya. Nah, itu pesertanya adalah pengurus dan anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Wilayah Jawa Barat. Nah, berdasarkan info yang saya terima, itu kan ternyata kan tidak hanya mahasiswa ya. Jadi mohon izin saya memanggil Bapak Ibu untuk yang sudah tidak menjadi mahasiswa lagi, atau Bapak Ibu untuk yang sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan pasca sarjana ya. Dan saudara untuk saudara yang memang masih berada pada jenjang S1 ya. Baik program IAT, prodi IAT ya, ilmu Al-Quran dan Tafsir, ataupun ilmu hadis. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan konferensi yang hari ini kita selenggarakan bersama. Yang pertama juga, atau aspek lain juga yang perlu saya sampaikan, saya mohon maaf tidak bisa bertatap muka langsung ya, tidak bisa bertatap muka langsung. Saya membuat tayangan ini sebagai pengganti instrumen tatap muka langsung virtual gitu ya, karena boleh jadi ketika tayangan ini ditampilkan saya masih berada dalam perjalanan darat dari Bandung menuju Jogja dalam satu acara atau dalam satu kegiatan seperti yang tertera di belakang ini, Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Jadi namun demikian insya Allah pada waktu-waktu berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung ya, COVID segera berlalu dan kita bisa bermuajahah untuk kegiatan-kegiatan yang lebih konkret itu. Kemarin saya sudah ngobrol dengan salah seorang panitia yang menyampaikan langsung permohonan untuk menjadi keynote speaker ini, atau untuk menjadi pembicara lah ya. Mohon tidak disebut sebagai keynote speaker. Kita bisa melakukan kerjasama kegiatan yang langsung misalkan kita mengambil bentuk publikasi artikel jurnal ya. Kita juga bisa tidak hanya artikel jurnal sebetulnya, menulis buku ya, kemudian juga membuat modul-modul pembelajaran dan seterusnya, itu bisa kita lakukan bersama. Oke. Baik. Nah,
Kalau saya lihat di rundown acara, sebelum tayangan ini ditampilkan, kita kita sudah menerima materi dari guru kita semua. Eh, saya biasa menyebutnya Ustadz Badru ya, dan memang beliau itu guru saya. Jadi dulu kami kuliah sama-sama di Ciputat ya, kuliah sama-sama di Ciputat dalam satu asrama. eh, Ya, beliau itu tempat bertanya kami lah ya, tempat bertanya kami. Kita tahu beliau latar belakang pendidikannya di Azhar, kemudian di Sudan ya, dan karena akses terhadap sumber-sumber naskah berbahasa Arab itu jauh lebih memadai, itu maka beliau kemudian menjadi tempat bertanya kami, tempat bertanya saya, tempat bertanya kawan-kawan ya, satu asrama itu ya ya orang Sunda bilang nyorog ya, nyorogen kitab lah gitu ya, nyorogen kitab. Karena kami kuliah di Jakarta itu, di Ciputat ya, di UIN, dulu IAIN, itu untuk banyak mata kuliah tidak berbeda lah dengan di pesantren ya gitu, baca kitab kan gitu. Kita masih berjumpa dengan para tokoh nasional ya. Nah, terkait dengan materi yang dimintakan kepada saya, itu kurang lebih seperti inilah materinya ya. Nah ini, jadi local wisdom in the hadis perspective. Jadi kalau kita lihat tema yang diusung oleh panitia, tema besarnya adalah local wisdom in the perspective of Al-Quran and Hadis. Nah itu ya, itu. Jadi yang Qurannya, yang tafsirnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Badru, guru kita semua. Sementara yang hadisnya dimintakan kepada saya. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada bukan subtema ya, mungkin ini penjelasan aja atau perluasan tema. Jadi kearifan lokal dalam Al-Quran dan hadis sebagai respon atas problematika masyarakat di era 4.0. Nah, ini temanya seperti ini ya. Nah, nanti mohon maaf saya mungkin slide-nya tidak langsung ke era 4.0 itu. Ya. Jadi saya asumsikan semua peserta ya, semua pemirsa yang hadir di sini sudah paham mulai dari era 1.0 itu ya. Dari mulai ditemukannya mesin uap, terjadinya revolusi industri, kemudian otomatisasi ya, kemudian mekanisasi ya, mekanisasi kegiatan, mekanisasi pekerjaan ya, sampai kemudian digitalisasi, Internet of Things, dan sebetulnya sekarang kita sudah masuk ke era 5.0, tidak lagi di 4.0. Jadi era 4.0 itu sebetulnya di beberapa aspek atau di banyak aspek sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena di era 4.0 atau di fase 4.0 itu banyak kritik yang kemudian mengemuka, ya, banyak kritik yang kemudian mengemuka terkait dengan aspek kemanusiaan. Nah itu ya, kok kita ini menjadi seperti robot ya? Itu artificial intelligence itu. Nah banyak pekerjaan yang kemudian juga terancam dalam pengertian begini. Akan terjadi pemutusan hubungan kerja ya, PHK itu ketika anggap saja pihak prinsipal korporasi merasa atau memandang perlu untuk melakukan efisiensi. Jadi ketika pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia kemudian karena era 4.0 itu ya, ketika pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh robot, oleh mesin, kenapa tidak? Dengan alasan efisiensi. Nah pertanyaan berikutnya, itu tenaga kerja yang sebelumnya menempati posisi-posisi yang mengerjakan pekerjaan yang kemudian digantikan oleh robot itu mau dikemanakan? Nah itu ya, jadi boleh jadi nanti kita bikin konferensi lagi lah ya, mudah-mudahan insya Allah kita akan melihat bagaimana sebetulnya masalah yang dihadapi oleh manusia itu ketika kan pintu masuknya era disruption itu ya, era disrupsi, perubahan yang begitu cepat, perubahan yang tiba-tiba dan tidak disadari ya, tidak disadari itu maksudnya begini,
ketika satu produk teknologi ditemukan, kemudian langsung dilempar ke pasar dan digunakan, sementara di belahan lain, atau mungkin di sebelah ya, gitu. Misalkan tiba-tiba hari ini atau sekarang saya pegang apa ini, Android ya, pegang Android, misalkan seperti itu, dengan teknologi aplikasi yang ada, saya bisa memanfaatkannya, sementara kawan saya di sebelah misalkan tidak ngupdate atau telat ngupdate 1-2 hari, maka pada 1-2 hari itu menjadi tertinggal. Nah itu kan seperti itu ya, itu era disruption itu. Oke, berikutnya terkait dengan ruang lingkup materi. Jadi ini ada 3 ruang lingkup materi yang disampaikan dalam lampiran surat ke saya. Itu yang pertama adalah motivasi spirit akademisi bidang ilmu hadis. Oke, ya jadi kita jadi begini, ya, keuntungan tafsir dan hadis atau Al-Quran dan hadis itu ada dalam posisi hulu ya, posisi hulu. Jadi supplier bahan baku. Itu ya. Ini kan era 4.0 tuh kan. jadi agak berpikir manajemen produksi ya, proses produksi. Jadi Quran dan hadis atau tafsir dan hadis, Quran dan hadis atau tafsir dan syarah itu berada pada wilayah hulu, pada wilayah supplier bahan baku. Nah, karena seperti itu, maka kita menjadi berpeluang bisa merambah kemanapun. Nah, itu ya, bisa merambah kemanapun. Sekarang industri halal. Industri halal, kalau kita mencukupkan ayat Al-Quran ya bisa jadi cukup ya. Tetapi ketika kita tambahkan dengan hadis, itu akan lebih kaya. Narasi itu akan lebih kaya. Sehingga kajian-kajian itu akan lebih dinamis ya. Kajian-kajian akan lebih dinamis, kemudian apa istilahnya karya-karya tulis akan digenjot untuk dipublikasikan ya. Penelitian-penelitian dilakukan di mana-mana. Itu sangat berpeluang. Saya ambil contoh begini. Dalam hadis itu kan ada riwayat ya, ada riwayat hadis an-nahyu an aklil jalalah itu ya. Itu. Nah, itu kan bisa kemana-mana tuh. Paling tidak pertama dari aspek tata ruang. Kan kita bisa berkontribusi atau bisa bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Kenapa? Karena fenomenanya hari ini masih di banyak tempat kita masih sering menemukan kolam. Nah, di atasnya kan ada toilet tuh. Mohon maaf ya. Kan kita masih sering menemukan itu. Di atasnya ada toilet, di bawahnya kolam. Ya, di situ ada ikan. Nah, berarti kan salah satu pakan ikannya itu kan disuplai dari yang pengguna toilet yang di atas itu. Nah, hadis secara eksplisit menyatakan itu kategori jalalah. Nah, itu kan seperti itu. Nah, oke. Nanti kan pendekatannya kita melakukan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat bisa menggunakan etnografik. Ya. Kenapa harus etnografik? Karena merubah kebiasaan di masyarakat itu susah. Ya. Belum lagi ini mohon maaf deh ya, ada permintaan pasar. Dari apa? Dari ikan yang di atasnya toilet. Waduh, itu ya mungkin saudara baru dengar nih, atau mungkin juga sudah tahu, cuman ya disimpan deh apa ketahuan itu. Ini saya pernah sampaikan, saya pernah mengikuti seminar, udah agak lama ya, waktu zaman saya kuliah lah dulu, ya tahun berapa ya, awal, ya kan saya kuliah itu 99, akhir 99, awal 2000 ya, itu mengemuka dari peserta. Jadi ada permintaan pasar yang kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang hadis itu masuk kategori jalalah itu. Nah, gitu ya. Itu seperti itu gitu. Jadi kan kita bisa kembangkan lebih lanjut dalam acara berikutnya lah ya. Insya Allah kapan-kapan kita bertemu lagi, atau ya mudah-mudahan Covid segera berlalu, kita kan bisa kopi darat ya. Covid segera berlalu kita bisa kopi darat, artinya luring full ya, luring full. Nah itu. Nah, oke. Jadi kenapa PUPR? Berarti kan tata letak bangunan. Tata letak bangunan. Nah, gitu kan. Jadi Kementerian PUPR bisa bisa memberikan juga sosialisasi menggunakan etnografik berbasis agama ya, dan ya mari kita lakukan itu. Yang kedua, kita kan bisa meminta pakar gizi untuk melakukan riset.
untuk melakukan eksperimen berbasis laboratorium itu. Di eksperimen saja. Jadi mungkin ada dua kolam. Kolam pertama dikasih kolam pertama dikasih pakan yang kemudian ikannya itu masuk dalam kategori jalalah, misalkan seperti itu ya. Itu seperti itu. Kolam kedua sebagai kolam kontrolnya tidak dikasih pakan yang berimplikasi ikan yang ada di dalamnya itu menjadi jalalah itu. Kemudian dibawa ke laboratorium dicek apa yang terjadi. So kalau kita lihat di syarah-syarah hadis terkait dengan jalalah itu ternyata macam-macam juga penetralisirnya dan rata-rata berdasarkan waktu. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang mungkin lebih ya. Saya mohon maaf saya sendiri belum baca semua syarah itu ya. Tapi dari syarah-syarah yang bisa kita temukan itu ternyata berbeda-beda. Nah, logika sains kalau berbeda itu kan penentunya boleh jadi supplier pakan. Jadi berapa volume pakan yang dianggap saja dikonsumsi oleh ikan itu ya, dikonsumsi oleh ikan yang kemudian tingkat jalalahnya itu juga berbeda-beda. Ikan A dikasih pakan sekian meter, sekian sentimeter kubik misalkan gitu ya, sekian sentimeter kubik, maka kemudian 1 hari sudah normal, ya, dinetralisir kembali 1 hari sudah normal. Boleh jadi nanti kolam B, ikan B agak banyak volume pakannya, misalkan seperti itu. Boleh jadi 2 hari dan seterusnya ya. Jadi sudah 2 tuh, PUPR, gizi, tata ruang itu ya. Ya kemudian apalagi kalau mau, nah setelah dari dari situ mungkin kita bisa ke teknologi air tepat guna itu ya, ke teknologi air tepat guna. Jadi ya banyak hal lah ya, banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Meskipun itu pintu masuknya hanya dari 1 riwayat hadis ya, hanya dari 1 riwayat hadis. Sehingga misalkan kita bisa melakukan program pengabdian kepada masyarakat untuk melestarikan atau menjaga sumber mata air misalkan gitu ya. Jadi kalau PUPR itu terkait dengan tata letak bangunan, itu ya, perumahan, kan rumah itu wajib punya toilet ya. Itu seperti itu. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan sumber mata air, kan bisa begitu. Kemudian Kementerian Kesehatan, pangan misalkan ya, itu ya terkait dengan gizi dan seterusnya. Nah itu ya, jadi memotivasi spirit akademisi bidang ilmu hadis. Jadi bersama-sama dengan Quran, hadis berpeluang masuk atau merembas ke semua aspek karena berada di wilayah hulu ya gitu. Nah, kalau yang kedua adalah tren objek kajian yang dikaji dalam studi hadis ya itu. Nah, trennya sekarang oke. Jadi kalau dari aspek materi kita punya living hadis lah ya. Kita punya living hadis. Jadi sekarang itu tren living hadis. Itu dari aspek materi. Dari aspek teknis metodologis sekarang digitalisasi. Itu ya. Digitalisasi itu menjadi menjadi sesuatu yang niscaya. Tuh ya. Mulai dari maktabah syamilah. Kalau PDF itu sudah PDF itu memang digital. Tetapi ketika kita membacanya itu tidak berbeda dengan ketika kita membaca kitab. Ya. Misalkan ini nih, saya kasih contoh ya. Ini terlihat nih, apa ini? I'rabu ahadisi Sayyidil Anam fi Bulughil Maram. Nah, jadi ini kitab, ini hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram itu di i'rab. Itu ya. Dibuka, jepret ya, dapatlah ini kan. Nah, andai ini sudah ada PDF-nya, kita bisa temukan, kita bisa baca juga PDF-nya, sebagaimana kita membaca buku fisiknya. Jadi PDF itu adalah fisik elektronik, ya. Nah, kalau ini kan ya, fisik ya, ini fisik cetak. Kalau PDF itu fisik elektronik. Itu seperti itu. Jadi tren kajian yang dikaji dalam studi ilmu hadis itu adalah
dari aspek konten dan dari aspek teknis metodologis. Nah, oleh karena itu, ibu bapak saudara, kita boleh mungkin usul atau apa ya ke pihak-pihak terkait, terutama ke para pengelola prodi ilmu hadis secara khusus atau secara langsung, atau ke fakultas di mana prodi hadis itu berada. Sekarang ini kan rata-rata di Usuluddin, tapi kan masih banyak juga Usuluddin itu gabung, FUAD atau FUDA ya, Fakultas Usuluddin Dakwah Adab, ada yang masih begitu, atau Fakultas Usuluddin dan Dakwah, itu ada yang seperti itu. Jadi ya silakan dikomunikasikan, sehingga nanti lab komputer itu tidak hanya milik mahasiswa saintek itu ya. Jadi mahasiswa hadis juga berhak untuk mengakses laboratorium itu sebagai pengguna ya, sebagai pengguna. Kenapa Pak Anton bisa hanya sebagai pengguna? Ya itu batas minimumnya. Andai misalkan mahasiswa hadis itu bisa menjadi programmer, kenapa tidak? Ya, itu seperti itu. Menjadi programmer berbasis algoritma untuk ngelacak. Jadi tahrij metode ketiga itu ya, tahrij antoriki ma'rifati kalimatin yakillu dawranuha alal alsinah min ayyi juz'in min matnil hadis. Itu tahrij metode ketiga ya. Dan yang paling sering digunakan, makanya hafal. Ya, itu kan algoritma ya, kalau sudah masuk ke digitalisasi ya, sehingga nanti min ayyi juz'in min matnil hadis diganti dengan min ayyi juz'in min huruf, minal huruf ya, min hurufil matn, gitu kan begitu. Itunya cara kerjanya, mekanisme kerjanya seperti itu. Oke, jadi itu tren ya, tren yang hari ini perlu kita usung bersama dalam konteks untuk senantiasa memperbaiki kajian ya, memperbaiki kualitas kajian dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, kajian sejarah hadis tentang perbedaan dan relevansi peran lembaga pendidikan Islam dengan membangun pluralitas agama di Indonesia. Nah, ini yang mungkin saya tidak bisa secara detail menyampaikan ini, karena ini harus tema khusus ya. Ini harus tema khusus. Kajian sejarah hadis tentang perbedaan dan relevansi peran lembaga. Ini ya. Ini frasanya juga kita bisa diskusikan bersama lah ya, frasanya ya. Nanti andai kita bikin, jadi dari sini kan bisa lahir 3 konferensi itu. Kita kita ngobrol lagi lah terkait dengan frasa ini ya. Nah, tetapi kembali ke local wisdom itu, ke kearifan lokal, slide berikutnya yang akan saya tampilkan itu pendekatannya pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Oke. Mari kita lihat. Oke. Mari kita lihat sekarang, kita lihat beberapa penjelasan dulu lah ya, beberapa penjelasan dulu terkait dengan local wisdom. Local wisdom itu apa sih? Gitu ya. Local wisdom itu apa? Nah, ini saya coba melacak beberapa sumber ya. Saya mencoba melacak beberapa sumber. Saya usahakan sumber-sumber yang saya rujuk juga berbahasa Inggris, karena surat yang datang dari penitia kan berbahasa Inggris ya. Jadi temanya kan seperti itu. Oke. Saya menemukan ini sumbernya ya, ada, dan kalau kita lihat ini proceeding ya. Jadi kalau proceeding itu kan konferensi internasional, proceeding internasional, berarti kan konferensinya internasional. Dan ini baru-baru ya, 2019, 2017 ya, ini seperti itu. Yang ini kan, kalau ini saya rujuk dari dictionary ya, dan dictionary-nya terbit di 1881. Pantan memang punya lah, baru ngunduh dari Google. Ini free ya. Itu. Jadi yang free itu yang baru saya unduh dari Google itu yang free itu dapat. Oke, mari kita lihat sekarang. In general, local wisdom is defined as the collective ideas that are embedded in and adhered to by a specific group of people in a particular area that was derived from good
judgments, knowledge, and good value specific to the local. Nah, ini ya. Jadi saya sengaja ini ngasih bintang ya. Ini nanti pengertian lokal tuh apa sih? Nah, ini ya. Ini silakan dibaca lah ya. Itu, silakan dibaca ya. Pengertian wisdom juga silakan dibaca lah ya. Itu. Nah, oke. Jadi kita bisa bisa mencoba memahami konsep dulu. Yang dimaksud dengan kearifan lokal itu diartikan sebagai gagasan kolektif yang tertanam ya dan dianut oleh sekelompok orang tertentu di satu wilayah tertentu. Itu ya. Jadi gagasannya kolektif. Jadi ada semacam collective awareness, kesadaran kolektif terkait dengan nilai. Itu ya. Itu. Jadi ya tentu saja siapapun yang pernah belajar pengantar sosiologi dapatlah ya di bukunya Profesor Sujono Sukamto itu kan disebutkan bagaimana nilai bisa tumbuh, bisa lahir di masyarakat, berawal dari apa dan seterusnya. Itu ya kan tergantung partisi materi kita ini mau dipartisi di mana kan. Kalau partisinya dalam seminar ya terus saja kita partisi ini dengan asumsi sebelumnya sudah difahami bersama oleh peserta kan kira-kira gitu. Oke. Jadi gagasan kolektif itu berasal dari nilai, kemudian dari pengetahuan, ya, kemudian dari apa? Ya, jadi oke, kita bedakan dulu deh, ya, good judgment dan good values ya. Ini judgment. Ini judgment itu kalau diartikan nilai juga, tapi nilai dalam pengertian yang lebih hard ya. Hard feeling lah kira-kira gitu ya. Berbeda dengan values gitu. Jadi ini kasat mata lah ya, good judgment itu. Sementara good values itu lebih ke rasa, ke aspek rasa. Itu seperti itu. Ya. Nah, to the locals. Nah, ini to the locals yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu. Nah, itu pengertian local wisdom itu ya. Jadi, nah di sini kan disebutkan ya apa yang disebut dengan lokal itu berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan kepemilikan, ya, dibatasi oleh wilayah tertentu, ya, sifatnya pribadi dan seterusnya itulah ya. Itu terkait dengan lokal, terkait dengan arti kosakata lokal itu. Sementara untuk wisdom, nah ini ya. Wisdom itu terkait dengan time series ya, atau bukan time series lah, mungkin agregat roadmap yang pernah dilewati oleh masing-masing individu dalam satu masyarakat. Kemudian pengalaman individu tersebut bergerak ke arah pengalaman bersama, ya. Jadi ketika individu A memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang kemudian dinilai baik dalam perjalanan hidupnya itu, kemudian individu B juga melewati hal yang sama dan kemudian bertemu, ngobrol dan bersepakat bahwa yang dilewati sama-sama yang tidak tidak disengaja itu ya, artinya bukan tidak disengaja, tidak disepakati untuk melewati jalan yang sama itu, tetapi kemudian muncul penilaian baik dalam diri masing-masing itu dan kemudian disampaikan, diobrolkan menjadi kesepakatan bersama. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan wisdom itu, ya, itu. Sehingga ini mohon maaf terhalang ya. Ya, nanti dilihat aja lah. Ini ada wise di sini nih. Ya, ini ada wise di sini. Ini terhalang oleh oleh tubuh saya ya. Gitu. Nanti slide-nya dibaca aja. Ya, itu. Jadi dari wisdom itu ke wise, ya. Atau mungkin interchangeable konsep. Jadi konsep yang memiliki kandungan makna yang sama kemudian digunakan secara bergantian, ya, interchangeable. Itu seperti itu. Oke. Berikutnya. Oke. Nah, ini local wisdom is explicit knowledge dan seterusnya itulah ya. Gitu. That has emerged from a long period. Nah,
ini itu yang tadi saya katakan itu ya. And has evolved together with the community and the environment in the local system. Jadi semuanya berproses dan dalam jangka waktu lama. Orang tua memiliki pengalaman bahwa A itu baik, kemudian diturunkan ke anaknya, ke keluarganya. Nanti masing-masing anaknya menyampaikannya kepada anak-anaknya dan terus antar generasi. Itulah yang kemudian membentuk local wisdom itu, ya, kearifan lokal itu. Ya, kemudian local wisdom contributes to the way of living. Ini ya. Jadi karena itu dinilai baik, gotong royong itu baik tidak? Baik kan gitu. Nah itu. Jadi the way of living itu ya. Misalkan ketika kita bertetangga tiba-tiba mendengar suara anak menangis di rumah sebelah misalkan, dan menangisnya tidak berhenti, itu akan mendorong secara otomatis dalam diri kita untuk datang, untuk berkunjung, untuk mengunjungi, bertanya paling tidak ada apa, kenapa, dan seterusnya. Apa yang bisa saya bantu, dan seterusnya itu. Nah itu ya. Jadi dari sini sampai bawah ini silakanlah dibaca ya, gitu. Karena apapun yang ada di sini ini memperkuat narasi yang ada sebelumnya. Oke, kita loncat aja. Saya khawatir waktunya habis nih. Ya, itu. Nah ini juga ada ya. Jadi fungsi-fungsinya itu ya, serve the identity of a community ya, berfungsi sebagai identitas komunitas. Yang kedua berfungsi sebagai perekat sosial, ya, menjadi sosial kapital gitu ya. Jadi local wisdom, sosial kapital dan seterusnya itu sekarang kan banyak hasil-hasil kajian sosiologi, antropologi, etnografik yang dipublikasikan dan kita bisa melihat substansinya banyak wilayah yang terarsir itu ya. Jadi ini oke, silahkan dibaca aja ya. Saya ingin masuk ke hadis perspektif. Ini ya. Jadi hadis perspektif ini nanti mohon maaf mungkin posisi badan saya akan saya pindahkan ke sebelah ya. Gitu. Oke. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau kita lihat perspektif hadis, makanya tadi saya katakan ada aspek, ada corak sejarah ya, ada corak pendekatan sejarah dalam slide ini. Kita lihat perspektif hadis itu kan sebetulnya ini. Ya. Nah, ini ya. Ini. Ya. Jadi ini adalah wilayah di mana Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini hidup dalam atau sebagai anggota suku Quraisy. Nah, itu. Ibu Bapak Saudara, ya, saya memilih kemudian ya kan itu tadi kan tafsir hadis ya, Quran hadis adanya di hulu. Dan posisi hadis itu setelah Al-Qur'an. Kan gitu ya. Gitu. Saya kemudian memilih surat Quraisy ya untuk menjelaskan local wisdom itu. Dan ya, kalau kita melihat apa yang kita bisa pelajari dari sumber-sumber, jadi sumbernya dua. Paling tidak sumbernya dua. Yang pertama Al-Masadirul Asliyah, yang kedua Sirah Nabawi. Nah, itu ya, itu. Nah, kalau Masadirul Asliyah kita punya takhrij, kalau Sirah Nabawi kita punya historiografi. Ya, gitu. Nah, dan kita tidak perlu saling menafikan. Gitu, Pak Anton, wah itu historiografi itu kan nggak mempedulikan jarh ta'dil. Iya, tidak mempedulikan jarh ta'dil. Tetapi memiliki kekuatan lain terkait dengan fakta-fakta. Itu. Nah, terus apa kita tinggalkan saja juga jarh ta'dil itu ya? Enggak juga ya. Jadi saya lebih memilih untuk mengkompromikan, atau ketika ada fakta lebih tepat digunakan metodologi jarh ta'dil, mari kita gunakan jarh ta'dil. Tapi ketika ada fakta lain yang lebih tepat kita gunakan historiografi, kita gunakan historiografi. Tuh. Mari kita lihat ilustrasinya. Oke. Nah, ini mundur dulu deh. Ini ya. Oke. Nah, di sini ada Bizantium, Romawi Timur ya. Di sini ada Persia, Sasanid ya. Di sini ada Tiongkok. Nah, sekarang jadi gini.
ketika saya diminta oleh panitia kan saya langsung nyari sumber. Kesimpulan kesimpulan sementara ya, bukan kesimpulan lah, temuan berdasarkan referensi yang saya temukan. Ada mungkin istilah lain, tidak hanya local wisdom tapi global wisdom, kearifan global. Ya. Jadi apa global wisdom? Global wisdom itu adalah agregat local wisdom. Gitu ya. Agregat local wisdom. Saya sebetulnya pernah punya artikel terkait dengan khairul umur awsatuha. Itu kan bukan hadis ya, khairul umur awsatuha. Tapi kan ada Al-Qur'annya. La taj'al yadaka maglulatan wa la tabsutha kullal basti dan seterusnya. Ya, itu kan seperti itu. Jadi khairul umur awsatuha itu ternyata kalau kita baca karyanya Aristoteles itu golden mean. Khairul umur awsatuha itu golden mean. Emas itu ada di tengah. Berani itu ada di tengah antara ceroboh dan takut dan pengecut. Kan begitu. Nah, itu ternyata di hampir semua peradaban ada ditemukan. Di hampir semua peradaban itu ada ditemukan. Di Sunda ada siger tengah, Sunda Jawa ya, Sunda Jawa siger tengah. Itu ada itu. Di Latin apa ya? Lupa saya itu ya. Ada lah, nanti kapan-kapan saya coba cari dulu itunya apa filenya ya. Jadi baru kepikiran malah sekarang ya. Itu seperti itu. Jadi kita bisa gunakan konsep local wisdom, tapi kita juga bisa kembangkan konsep global wisdom yang diadopsi atau diadaptasi. Atau saya ulang ya, yang diadaptasi atau bahkan diadopsi terkait dengan wisdom itu. Nah, gitu ya. Jadi mohon tolong dicatatlah oleh pengurus ya. Nanti kita agendakan, nanti kita undang para pakar di bidang itu ya. Kita undang para pakar di bidang itu untuk kita minta berbagi pengetahuannya, berbagi metodologinya. Itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Oke, sebentar. Nah, oke, terlihat ya. Oke, sekarang slide-nya terlihat nih. Sebelum saya jelaskan, saya kembali ke yang tadi itu yang tidak terlihat tuh mana wise. Nah, ini ya. Jadi the word wisdom refers to the quality of having experience, knowledge, and good judgment, or the quality of being wise. Nah, ini ya. Jadi antara wise, wisdom ini interchangeable, boleh jadi wise lebih dulu, kemudian lahir wisdom, ya, atau karena ada kesadaran wisdom, kemudian orang menjadi wise, itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini ya, oke, nah ini. Jadi surat Quraisy itu kan berbicara rihlatas syita'i wassaif. Nah ini ya, berbicara ini kan. Tuh. Sekarang ini Makkah, ini Quraisy nih. Rihlatas syita'i wassaif berarti ada segmentasi pasar berbasis klimatologis. Musim panas ke daerah yang lebih dingin, musim dingin dulu ya, rihlatas syita'i itu ke Yaman. Musim dingin bergerak ke wilayah yang lebih hangat, lebih panas. Musim panas bergerak ke wilayah yang lebih dingin. Nah, ilustrasinya di beberapa buku seperti inilah ya, ilustrasinya. Jadi tidak selalu, makanya kan kenapa Al-Quran bukan tidak pernah ya, sangat jarang menyebut tempat dengan nama tertentu itu, ya, itu karena bukan untuk ya. Dari situ kita menjadi berpeluang untuk mengembangkan riset, penelitian. Apakah rihlatas syita itu hanya di Yaman? Atau wilayah Yaman itu mencakup mana saja? Nah itu ya, tentu saja kan di Yaman zaman 2 abad sebelum Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu berbeda dengan Yaman sekarang. Yamannya sih ya masih lah seperti itu ya, tapi wilayah-wilayahnya kan itu termasuk juga ketika periode Makkah hijrah ke Habsyi itu kan di sini nih ya. Kalau Ethiopia sekarang, kalau Habsyi diartikan Ethiopia itu kan ini nih ya.
gitu. Tapi ternyata ada beberapa atlas hadis yang menyatakan Habsyi itu di sini, bukan Habsyi ya. Jadi wilayahnya itu ke sini, nyebrangnya itu ke sini, ya, ke wilayah sini. Jadi agak ke utara, tidak terlalu jauh ke selatan. Ya. Dan kenapa itu yang dipilih? Karena sebelum Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, itu ada kontak perdagangan. Jadi para pelanggan lah, kira-kira gitu ya, para pelanggan itu yang kemudian melindungi, ya, itu yang kemudian melindungi. Jadi mohon dipahaminya dari aspek itu, ya. Atau begini, ada peluang untuk memahaminya dari aspek itu, nah gitu ya, gitu. Biar tidak menutup peluang kajian lain. Oke, nah, jadi sekarang kita lihat. Tadi saya menyebutkan sumbernya Al-Masādirul Asliyah dan Sirah Nabawiyah. Oke, kita lihat, kita ambil contoh, ya. Ya tadi kan contohnya perdagangan itu ya. Kita ambil contoh misalkan mudharabah ya, mudharabah atau istilah lain qirad atau istilah lain muqaradah ya, itu seperti itu. Nah, ibu bapak saudara, ternyata dalam berbagai literatur mudharabah itu juga sudah menjadi tradisi di wilayah Romawi, di wilayah ini nih, dan namanya komenda. Jadi yang sekarang sedang nonton tayang ini, kemudian ingin mengetahui sumber-sumber, masuklah ke Google, ketikan komenda S mudharabah, dapatlah itu. Itu bisa puluhan itu sumbernya. Kalau nggak boleh saya nyebut ratusan itu. Emang ada yang sampai ratusan bahkan ada. Kenapa? Karena saya pernah menulis artikel terkait dengan mudharabah itu. Nah, ini yang kemudian kita tarik ke dalam bentuk konsep local wisdom yang ada di wilayah tertentu. Selama itu dinilai baik, kenapa tidak kita gunakan? Nah, kan itu seperti itu ya. Gitu. Oke. Pak Anton, hadis mudharabah itu nggak ada yang sahih, iya. Ya, tapi kita bisa menggunakan aspek lain, itu tadi historiografi. Kalau kita gunakan fikih itu syar'u man qoblana, kan bisa. Ada beberapa buku ya, ada beberapa kitab yang kemudian membuat narasi syar'u man qoblana terkait dengan masyru'iyatul mudharabah itu atau masyru'iyatul qirad itu. Gitu ya. Tapi kalau kita gunakan Sirah Nabawiyah yang metodologinya historiografi, ya itu otentik mudharabah itu. Sebelum diutus qabla al-bi'tsah, kemudian pada saat Nabi pada saat Muhammad bin Abdullah sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, para sahabat tetap melanggengkan tradisi mudharabah ya. Itu tradisi rihlata syita'i wa shaif dalam bentuk lain ya, dalam bentuk yang lebih berkembang, itu seperti itu. Ya, kemudian dilanjutkan oleh pada masa sahabat, pada masa tabi'in, dan kita bisa menemukannya dalam sejumlah karya tulis ilmiah para ulama. Ya, yang sahihnya muzaraah itu. Kalau hadis muzaraahnya sahih, ya. Kalau mudharabahnya ya itu bermasalah. Oke. Nah, ini teks hadisnya, ya, terkait dengan andai kita menemukan sesuatu yang bagus, ya, whoever ya, siapapun yang mengatakannya ambil saja ya. Nah, sayangnya ya hadis ini memang bermasalah juga, dhaif ya, tapi mari kita bisa lihat penjelasannya ya. Jadi kita dapatkan penjelasannya seperti ini ya, gitu. Makna hadis ini kan tidak nabrak umumat an-nusus ya, umumat an-nusus itu gitu. Oleh karena itu yang apabila kita menemukan ya contoh manjada wajada khairul umur awsatuha itu ya, itu ini fatwa lajnah daimah ya. Ini mohon maaf saya nggak sebutkan sumbernya di sini ya. Kalau nggak salah ini juz 26 itu ya. Tadi itu saya lihat ya, tadi atau kemarin saya lihat itu ada di juz 26 halaman 357. Jadi silakan googling lah ya, dapat ini. Gitu. Jadi ketika
ada frasa, ada narasi yang tidak bertentangan, ya, apalagi menabrak ketentuan syariat, ya sudah kita ambil, ya, sudah kita ambil saja, gitu, ya. Boleh jadi, wah itu kan bukan ahlinya, iya, nggak apa-apa, selama tidak melanggar syariat. Oke, meskipun kemudian ini lagi-lagi perspektif ya, sudut pandang saya, ini tidak berlaku umum. Jadi tidak berlaku umum itu begini, sekarang kan konsep otoritas profesi itu menjadi niscaya. Bahkan dalam satu profesi yang sama itu juga ada spesifikasi. Dokter spesialis jantung tidak terima pasien paru-paru. Jadi ketika ada orang sakit dada nih datang ke spesialis jantung karena sakit dada, dikiranya kan jantungnya, pas diperiksa, oh ini bukan jantung, jantungnya bagus. Kemungkinan paru-paru, dirujuklah dokter spesialis paru-paru. Ah itu ya. Jadi ini nih ya, teks ini ya, makna hadis yang di atas itu selama selama masih ada fatasadulahu umumat an-nusus itu, selama ada cangkolannya ke keumuman, dalam keumuman nas dalil itu, it's okay, gitu ya, gitu kan. Frasa ini la tunafi nusus syariah ini ya kan tidak kemudian nabrak nas kan itu situ ya, sekalipun diungkapkan oleh man laisalaha biahlin itu ya, itu. Jadi tapi ini pada wilayah-wilayah yang tentu saja sudah menjadi common sense ya. Untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan keahlian, itu tadi logika dokter spesialis jantung tidak terima pasien paru-paru, gitu ya. Nah pada wilayah common sense ini, falayan bagi lil mu'min ayyan syarifa anha bal al aula al istifadah minha. Ini ya, ya sudah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kan itu bagus ya. Iya, innamal usri yusron kan itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan itu innamal usri yusron. Dan itu adalah local wisdom. Itu. Local wisdom di wilayah Nusantara, Melayu. Itu ya. Rajin pangkal pandai. Itu innamal usri yusron. Hemat pangkal kaya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oke, ya. Jadi teks ini ada di Fatwa Lajnah Daimah itu ya. Nah sekarang kalau kita mau lihat, ini ada ini nih, ini ya, ini tolong dibaca aja lah ya hadisnya ya. Ini kan jadi terhalang lagi nih, ya, gitu. Ini kan setan, ini iblis yang berbicara ke Abu Hurairah ya terkait dengan stok gudang zakat itu ya. Itu seperti itu ya. Kemudian iblis berbicara sebelum tidur, bacalah ayat kursi kan gitu ya. Ini hadisnya ya, ini silakan dilihat lah. Itu seperti itu. Nah ini yang kemudian oleh para pensarah hadis ini ya, sehingga Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa ini kemudian dijadikan penguat kenapa kita tidak perlu melihat whoever yang mengatakannya ya. Gitu ya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Nah itu kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu tuh ya. Jadi landasan normatifnya ada, hadis yang sahihnya ada, karena ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, itu seperti itu. Nah oleh karena itu terkait dengan apa yang dimintakan oleh panitia, yang 3 tadi ya, motivasi, spirit akademisi, ternyata objek kajian, kemudian kajian sejarah. Nah ini kan sejarah nih ya, tapi kesananya saya potong ya, kembali ke kita sebetulnya. Kita sekarang pertama begini, seluruh anggota forum komunikasi melihat apa yang kira-kira bisa dikembangkan oleh masing-masing kita itu tadi ya, spesialis jantung tidak terima pasien paru-paru ya. Jadi saudara mau pilih jantung atau mau pilih paru-paru spesialisasinya, jadilah expert di situ
itu ya. Jadilah ekspres di situ. Jadi kearifan lokalnya, jadi terkait dengan kearifan lokal ini nih ya, itu terkait dengan kearifan lokal. Jadi kenapa tadi saya katakan ini Komenda ini, ya, ini kita sangat banyak sumber, ya, sangat banyak sumber. Jadi Pak Anton, apa hubungannya dengan Persia dan Tiongkok itu? Saya balik lagi ke slide ini ya. Kan begini, kenapa kemudian ini tentu saja bisa sebab akibat narasinya, bisa juga narasi murni lah. Jadi min haitsu nizamul wujud ya, min haitsu nizamul wujud, saya menyatakan ini min haitsu nizamul wujud. Jadi sebelum kemudian ini Tiongkok nih, ini Tiongkok, ini Persia, ini Romawi. Nah, ini Rihlata Syitai was-Shaif. Supply sutra Silk Road itu, jalur sutra dari Tiongkok ke Romawi kan harus melewati Persia. Sementara Persia dan Romawi perang nyaris tak berkesudahan. Nah itu ya, itu. Jadi urgensi kenapa saya memunculkan ini. Oke, saya loncat dulu ke sini. Nah ini ya, ini Abdul-Manaf itu usul ke Kaisar Romawi. Kalau ingin aman pakai jalur laut. Ini ke sini nih. Oke ya. Saya perbesar dulu deh. Yang ini nih. Ini wilayah Romawi Timur, Bizantium, ini wilayah Persia. Nah, Tiongkoknya kan sebelah sini nih. Jadi Abdul-Manaf dalam beberapa sumber, termasuk saya temukan di Wikipedia itu usul ke Kaisar Romawi, gunakanlah jalur laut agar tidak melewati wilayah Persia. Ya, resikonya apa? Ketemu bajak laut. Itu ya. Iya tetaplah bisnis itu kan selalu ada resiko ya. Ya, nggak ketemu tentara Persia tapi ketemunya bajak laut gitu. Tapi kalau kita melihat turunnya surat Quraisy itu kan ilaf. Ya. Ilaf itu ya tidak hanya sekedar kebiasaan bisnis yang karenanya melahirkan atau bisa meningkatkan kesejahteraan Quraisy. Nah, itu ilaf itu kan itu ya. Itu tafsir historisnya lah paling tidak dari beberapa sumber ya. Dari beberapa sumber. Itulah yang kemudian at'amahum min ju wa amanahum min khauf. Itu. Nah, itu ada penjelasannya tersendiri itu ya, terkait dengan kalau at'amahum min ju itu kan udah pastilah tingkat kesejahteraan meningkat ya, bisnisnya untung kan gitu ya, tingkat kesejahteraan meningkat, bisnisnya untung, berarti at'amahum min ju. Nah, wa amanahum min khaufnya itu ada analisis historis sosiologis terkait dengan posisi Quraisy ya, terkait dengan posisi Quraisy ya, wabil khusus terkait dengan posisi Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, itu. Karena Quraisynya sendiri kan Fihr. Jadi ke atas lagi gitu ya. Itu seperti itu. Nah, jadi andai misalkan hadis mencari ilmu, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina itu, walau bisin itu secara sanad dhaif, secara historis belum tentu dhaif nih ya, tradisi oke. Nah ini ya, jadi tradisi Arab secara umum atau Quraisy secara khusus yang setelah Abdul Manaf usul ke Kaisar Romawi disetujui, jalur sutra yang asalnya pakai jalur darat ini ada jalur lautnya ke sini, dan pada saat sampai ke sini nih Selat Malaka, bertemulah dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara ini. Jadi lebih dulu datang orang Arab ke wilayah Nusantara dibanding dengan datangnya Islam ke Nusantara. Melalui apa? Melalui jalur perdagangan. Dan disinilah kenapa saya kemudian memunculkan istilah kearifan global. Ya, kearifan global di samping juga kearifan lokal. Jadi ketika orang Arab datang ke wilayah sini, ini di sini ada kearifan lokal, di sini ada kearifan lokal, di sini ada kearifan lokal, diagregat menjadi kearifan global. Ya, oke.
kearifan global sifatnya perennial. Oke, ya. Nah, contohnya itu tadi khairul umur awsatuha, golden mean, sigar tengah. Itu ya. Saya pikir cukup lah ya. Khawatir terlalu panjang juga nih. Ya, keynote speaker itu kan nggak boleh panjang-panjang. Itu ya. Oke. Itu slide terakhir saya yang mana tadi? Oh, ini ya. Ini slide terakhir saya. Kembali ke slide awal. Kembali ke slide awal. Oke, jadi urun rembuk lah ya. Urun rembuk kontribusi saya dalam acara konferensi Local Wisdom in the Perspective of Al-Quran and Hadis ini seperti itu. Beberapa slide saya sudah tayangkan, mudah-mudahan bisa membumbui dan bisa dikembangkan oleh saudara, oleh ibu bapak yang saya hormati dan saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Oke, tidak ada tanya jawab. Nanti tanya jawabnya mudah-mudahan kita bisa berjumpa langsung di darat. Itu seperti itu ya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasrul minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.